Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, kita akan masih bahas ini mobil listrik BYD M6. Jangan beli BYD M6 sebelum tahu kekurangan ini. Oke, kita akan lihat kekurangannya apa saja ya. Jadi kita akan cek satu persatu kira-kira kekurangan itu merupakan kekurangan yang fatal apa tidak dibanding apa yang sudah disampaikan dari para pengguna yang lain. Dan seperti inilah testimoninya. Oke, jadi hari ini kita mau rekap dulu beberapa kekurangan itu paling aku benci ya. Jadi beberapa kekurangan yang paling aku benci. Oke, dan salah satunya adalah langsung aja ya. Yang paling gemes sebenarnya. Oke, balik dulu pedal remnya. Jadi kita lihat pedal remnya ya. Oke. Pedal remnya ini dia antara pedal gas sama pedal rem itu dia selisihnya jauh banget. Jadi ini mungkin ada ketinggiannya ada sekitar 5 sentinan ya. Ini pada saat kita biasanya ngegas gini kita tuh nggak bisa langsung pindah begitu aja ke pedal rem, misalnya kita butuh rem. Jadi kita harus narik si kaki kita ke belakang itu dan baru bisa nginjek remnya ya. Jadi kita nggak bisa dengan pegang gas saja terus kita langsung pindah ke rem gitu, nggak bisa. Oke, ini adalah keluhan yang sudah disampaikan oleh banyak pengguna yang lain. Jadi ini sama ya, keluhan yang berulang ya, sama seperti ini. Ini sebenarnya ya bisa di setel ketinggiannya. Kalau mobil-mobil konvensional itu kan ya sangat mudah, tapi ini sebenarnya BYD bisa mengatasi ini. Tapi sampai saat ini belum diatasi juga ya keluhan-keluhan dari para pengguna ini. Lanjut ke kekurangan kedua ya. Terus yang kedua ini ya, si pandangan ke depan ini dia di sisi sebelah kanan dan kiri ini ada pilar A yang segede ini banget ya. Honda Jazz menurutku sih udah gede ya, tapi ini lebih gede lagi ya. Ini udah mungkin sekitar berapa ya? 15 cm sendiri ya, dan ini mempengaruhi jarak pandang ke depan banget, terutama kalau misalnya ada mobil yang berseliweran dari samping gitu, dia kadang nggak terlihat sama kita karena ketutupan si pilar ini. Oke, kalau hal ini ya, ini sebenarnya dialami oleh mobil-mobil yang lain juga ya, mobil-mobil konvensional, mobil IC internal combustion yang sebelumnya juga mengalami hal yang sama ya. Ini jadi blind spot ya, menjadi titik buta ya, nggak begitu nampak. Tapi ini juga dilematis ya, kalau ini dibuat terlalu tipis itu mempengaruhi dari segi kekuatannya ya. Jadi ya saya kira ini sesuatu yang bisa dimaklumi ya dan bisa dipahami ya, cukup nanti kalau terbiasa saya kira ini nggak ada masalah, karena ini terkait dengan desain dan kekuatan ya teman-teman. Kemudian kekurangan yang ketiga ini ya, kalau ini cukup lumayan lumrah juga sih ya, mobil murah. Jadi ini plastik di dashboardnya ini kelihatan murah ya. Yang sebenarnya kalau yang di bawah ini tuh udah kayak ada wood panelnya gitu, bagus, ada motif-motif kayunya. Ini samping-samping juga, cuman yang di atas ini hard plastik dan ini tuh kelihatan murah ya. Jadi enggak, jadi ya ini banyak keras dan kelihatan murah. Cuman karena harganya udah mepet ya, kita mau gimana lagi ya kalau itu ya. Oke, itu juga kekurangan yang dimaklumi ya, karena produksi terkait dengan harga. Kalau dia dibikin yang luxury ya, ya nanti akan harganya pasti harus berbeda ya, harus lebih lagi. Yang paling aku benci selanjutnya adalah ini nih, si kursi ini nih. Bukan masalah kenyamanan atau gimana ya, tapi ini adalah cara melipat si kursi ini. Jadi ini tuh nggak ada one touch tumble-nya kayak di mobil 7 seater pada umumnya, yang kita cuma pencet sekali terus dia bisa melipat ke dalam gitu ya. Jadi ini tuh harus pakai yang pertama ini ya, ini pun aku masih udah pakai beberapa bulan, tapi aku masih agak bingung juga ya cara pakainya, karena nah ini baru bisa digeser kayak gitu. Terus nanti habis itu untuk mau menurunkan dia lagi tuh kita harus mencet yang ini deh. Nah ini aja tuh masih bingung ya. Ini kalau di posisi ngelock itu, jadi kan tadi gini ya, nggak ngelock itu ya, ini bisa didorong ya. Nah, bisa didorong. Ini kalau posisinya dia di ngelock ini, kita bunyi plak, nah itu dia nggak bisa didorong. Nah ini tuh kadang nyusahin kalau misalnya ada yang keluar masuk dari belakang ya. Jadi nggak semua orang tuh langsung paham, meskipun di sini ada bentuknya ya, nggak semua orang tuh bisa langsung paham kalau cara pakainya tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang masuk atau keluar dari belakang, maka harus turun dulu dari kursi driver, terus majuin mundurin si kursi ini ya. Jadi dan ini tuh cuman bisa ini, dan ntar kalau dia ngelok kita ini. Nah ini kan, ini aja aku tuh nggak terbiasa ya. Jadi kalau dia nggak di posisi ngelok,
ini tuh dia nggak bisa diturunin lagi, jadi dia harus ngelok. Ini tuh dia nggak bisa diturunin lagi, jadi dia harus ngelok. Jadi pencet follow ini nggak bisa didorong, jadi harus di. Oke, ini masalah desain ya. Saya kira kalau udah terbiasa nggak masalah, dan ini bukan suatu yang fatal ya. Untuk si head unit, jadi head unit ini udah ada aplikasinya, tapi dia nggak bisa di itu ya, nggak bisa diinstal aplikasi lain ya selain bawaannya dia ya. Jadi ya apa adanya ini aja, tapi ya mungkin buat ke handalan dia juga ya, biar si head unitnya nggak lemot teman kita. Kemudian gini, jadi gua nggak ada videonya ya buat yang ini ya. Jadi di sini tuh ada menu-menunya ya, ada menu kita MID itu ya. Buat si menu-menu kita bisa setting dari sini. Dan misalnya nih front air volume. Cuman misalnya kalau kita jalan dan radarnya itu mendeteksi ada semacam halangan gitu ya, dia kasih info di situ, ada gambar mobil, terus ada halangannya tuh di sebelah kanan, kiri atau belakang itu. Dan kita posisi kayak gini tuh waktu kita mau pencet di menunya sini tuh dia berubah sendiri ke tampilan radar, dan menunya itu dia nggak bisa diklik lagi, jadi kita harus pencet mode lagi. Jadi kalau misalnya pas jalan, pas di jalan seliweran yang ramai sepeda motor gitu, kita udah nggak bisa pakai menu ini nih, karena kalau kita pakai nanti dia terdistrupsi sama sinyal gambar radar untuk si ADAS-nya. Oke, terus untuk pas kita nyalain hazard nih, ini ada hazard di sini ya, lampunya kedip-kedip gitu. Jadi kalau misalnya pas posisi kayak gini kita nyalain lane keeping assist-nya di tol itu, dia lane keeping assist-nya langsung dia off ya. Jadi adaptive cruise control-nya tetap jalan, cuman lane keeping assist-nya tuh mati. Jadi dia kira kita tuh nyalain spion untuk kanan atau kiri gitu ya. Harusnya sih kalau misalnya hazard sendiri, jadi lane keeping assist-nya tetap jalan ya. Tapi kalau hazardnya nyala, dia lane keeping assist-nya juga ikut mati gitu, karena dianggapnya kita mau pindah jalur atau gimana gitu ya. Oke, terus road noise ya. Road noise masih masuk meskipun nggak banyak sih ya, terutama kalau mungkin di jalan tol yang cocoran itu dia masih terdengar, meskipun nggak sekeras kalau aku pakai si itu ya, kalau aku pakai si Honda Jazz-nya ya, jadi tetap. Dan satu lagi yang bikin aku gemes itu adalah tombol ini ya, tombol si pengunci power windows itu. Jadi meskipun kita udah nyalakannya itu, harusnya biasanya sih yang bisa dibuka cuman yang di kaca sopir aja ya, tapi ini yang di kata penumpang sebelah kiri itu juga tetap masih bisa dibuka. Jadi misalnya gini, terus kita tutup, terus biasanya soalnya di sini aku punya masih ada anak kecil ya, jadi kadang ini suka dimain-mainin gini, jadi pintunya kebuka tuh, padahal penguncinya tuh dia udah nyala, dan dia untuk si jendela belakang itu dia berfungsi. Jadi untuk jendela belakang itu kalau kita kunci ya dia nggak bisa buka nutup, tapi untuk si penumpang si sebelah driver itu dia tetap bisa jalan gitu. Dan ini auto Windows pula, auto turun dan auto naik ya. Jadi kalau ada anak kecil di sini nggak sengaja kepencet turun gitu pas hujan, wah sedih dah. Oke, itu aja. Terus satu lagi kekurangan yang mungkin nggak ada di mobil itu yang lain ya, aku tunjukin. Itu adalah di posisi baterainya ya. Jadi baterainya tuh nongol ke bawah gitu. Ini. Dan dia tuh las-lasannya ya lihat sendirilah, begitulah ya. Kelihatan nggak dioptimasi untuk hasil las-lasannya. Jadi yang penting nempel kuat gitu aja sih, nggak dioptimasi untuk biar bagus atau gimana. Oke ya, meskipun ini baterainya nggak kelihatan dari luar ya, tapi kalau dari bawah ini kelihatan menonjol. Jadi ini salah satu kekurangan juga, yaitu si bagasinya ini tuh dia tuh sempit ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kursi belakangnya, itu bagasinya tuh cuma segede ini ya. Nih mentok belum kalau dimentokin jadi segitu sini. Ini ya paling koper cabin aja yang masuk ya. Oke, ini biasanya ada lagi si klakson ini keras ya, jadi bisa kalau aku naik Jazz atau Grand Max itu cuman gitu aja udah dindingnya itu harus ditekan benar-benar. Oke, nah ini, dan itu lumayan ini ya, lumayan keras ya. Jadi kadang kalau kita cuman gitu aja nggak keluar klaksonnya, jadi harus. Oke teman-teman, setelah kita periksa ternyata itu ya kekurangan yang tidak fatal ya. Di kekurangan ya terkait dengan kenyamanan aja, karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa sepertinya tidak masalah ya. Jadi bukan kekurangan yang
terkait dengan safety sehingga membahayakan si penumpang. Oke, semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.